Menurut Chung tahun 2012, teori belajar behaviorisme merupakan teori yang menjelaskan mengenai pembelajaran dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa di lingkungan. Teori behaviorisme memberikan penekanan pada keadaan lingkunganlah yang berkaitan erat dalam proses pembelajaran. Menurut Nahar tahun 2016, teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar yang menuntut seorang guru memberikan rangsangan sebagai stimulus kepada anak dan hasil dari stimulus tersebut dapat diamati dan diukur berdasarkan tujuan untuk melihat ada tidaknya perubahan tingkah laku yang signifikan. Menurut Fadhoil tahun 2015, teori belajar behaviorisme merupakan teori psikologi yang materi kajiannya adalah perilaku yang tidak berhubungan dengan kesadaran atau struktur mental. Dari teori ini adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang bersifat eksperimental dan objektif dengan tujuan meramalkan dan mengontrol perilaku. Teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan tersebut terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menghasilkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar anak, baik internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respon merupakan akibat berupa reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus tersebut. Jadi, teori belajar behaviorisme itu merupakan penguatan ikatan, hubungan, sifat, dan hasil stimulus respon. Jadi, berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa teori belajar behaviorisme itu memiliki konsep dasar bahwa belajar merupakan interaksi antara rangsangan atau stimulus dan tanggapan atau respon. Stimulus ialah rangsangan atau dorongan yang digunakan oleh guru untuk membentuk tingkah laku, sedangkan respon ialah tanggapan atau kemampuan, perasaan, ataupun bentuk paling dasar dari belajar adalah trial and error learning, yang biasa disebut dengan mencoba dan menemukan kesalahan. Maksudnya yaitu perlu mencoba dan mencoba kembali agar dapat menuju keberhasilan. Or selection and connecting learning, yaitu memilih dan menghubungkan pembelajaran. Perkembangan teori-teori psikologi, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran, sangat dipengaruhi oleh beberapa tokoh utama yang membawa perspektif baru dan mendalam tentang bagaimana perilaku manusia dibentuk dan dikondisikan. Ivan Pavlov, John B. Watson, dan B.F. Skinner adalah tiga tokoh penting yang kontribusinya membentuk dasar dari pendekatan behaviorisme yang sangat memengaruhi teori pendidikan dan praktik pengajaran. Adapun teori yang saya bahas yaitu mengenai teori Pavlov. Pengertian teori Pavlov yaitu pada tahun 1903, Pavlov menerbitkan hal eksperimennya berdasarkan eksperimen yang sering disebut sebagai teori Pavlov atau pembiasaan klasikal atau biasa disebut dengan classical conditioning. Pavlov merupakan seorang ilmuwan besar di Rusia. Pada dasarnya, pembiasaan klasikal adalah sebuah prosedur penciptaan refleksi baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Teori Pavlov adalah pengkondisian klasis yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiatif stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Untuk menyusun teori ini, Ivan Pavlov menggunakan anjing sebagai bahan eksperimen. Kemungkinan besar, Pavlov memilih anjing sebagai objek eksperimennya karena anjing memiliki emosi yang sama dengan manusia. Anjing mengerti apa itu penghargaan, pujian, rasa iri, dan lain-lain. Dalam eksperimennya, Pavlov menempatkan sinyal netral untuk mendapatkan refleks secara alami. Sinyal netral yang dimunculkan berupa suara nada tertentu. Adapun refleksi alamiah yang muncul merupakan mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap makanan. Dan yang bagian B, proses eksperimen teori Pavlov. Awalnya, Pavlov meneliti anjing untuk mempelajari sistem pencernaannya. Namun kemudian ia menemukan hal unik bahwa setiap asistennya memasuki ruangan, sang anjing akan mengeluarkan air liur. Guna mengetahui lebih dalam mengenai sistem pencernaan anjing, Pavlov dan asistennya mengenalkan barang yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Dalam proses tersebut, mereka juga mengukur seberapa banyak air liur yang diproduksi oleh sang anjing. Bagi Pavlov, air liur merupakan respon alami, bukan dikendalikan oleh pikiran anjing. Hanya saja, tanpa adanya makanan dan bau pun, air liur anjing tetap keluar.
Hal ini menyadarkan Pavlov bahwa hal tersebut bukan proses fisiologi sementara. Anjing mengeluarkan liur yang dikeluarkan saat anjing tersebut sedang makan, karena air liur yang dikeluarkan saat seseorang datang itu merupakan refleks yang terkondisi. Penelitian lebih lanjut kemudian dilakukan dengan memakai bunyi sebagai sinyal netral yang awalnya tiap ada bunyi, makanan akan disajikan. Lalu produksi air liur anjing dijadikan sebagai ukuran. Nah, selanjutnya metronom dibunyikan tanpa menghadirkan makanan, karena terbiasa kemudian bunyi pun tetap menghasilkan air liur. Jadi kesimpulannya adalah produksi air liur anjing itu bisa dikondisikan oleh Pavlov dengan perlakuan yang terkondisi. Maka anjing akan tetap mengeluarkan air liur meskipun makanan tidak disajikan. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan teori Pavlov. Kelebihan teori Pavlov yaitu teori ini cocok untuk pemerolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks daya tahan, dan sebagainya. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak TK, SD, ataupun SMP yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Adapun kekurangan teori Pavlov yaitu teori ini proses pembelajaran sangat tidak menyenangkan bagi siswa karena guru sebagai sentral bersikap otoriter. Komunikasi berlangsung satu arah. Guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari oleh murid. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Murid hanya dapat mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai belajar yang efektif. Guru tidak memperhatikan individual atau differences. Watson mempopulerkan behaviorisme dengan artikelnya tahun 1913. Psikologi SD Behaviorism yang juga dikenal sebagai The Behaviorist Manifesto. John Watson membagikan pandangannya tentang psikologi dalam artikel ini yang ia kembangkan sebagai behaviorisme. Behaviorisme menurut Watson adalah gagasan bahwa pikiran tidak dapat diamati secara langsung dan karenanya harus difokuskan pada pengukuran perilaku yang dapat diamati secara langsung. Pandangan behaviorisme ini berasal dari penolakan terhadap studi tentang kesadaran yang menurutnya subjektif dan tidak ilmiah. Bagi seorang behavioris seperti Watson, psikologi murni objektif dalam memprediksi dan memanipulasi perilaku. Dalam behaviorismenya, Watson mengesampingkan keadaan mental internal seseorang dan terutama berfokus pada perilaku eksternal dan lingkungan. Skinner merumuskan teori pembelajaran yang dikenal dengan operant conditioning. Teori ini menyatakan bahwa aspek-aspek lingkungan seperti stimulus, situasi, dan peristiwa berperan sebagai tanda-tanda untuk pemberian respon. Penguatan dapat memperkuat respon dan meningkatkan kemungkinan terjadinya respon tersebut di waktu lain ketika mendapat stimulus atau rangsangan. Jadi, hal ini mengisyaratkan bahwa aspek lingkungan seperti stimulus dan penguatan menjadi alur kunci dalam menciptakan respon yang diharapkan dan akan kembali muncul di waktu atau masa yang akan datang. Skinner adalah tokoh behavioris yang mengemukakan bahwa perilaku individu dikontrol melalui proses operant conditioning, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement atau penguatan yang bijaksana dalam lingkungan yang besar. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungan akan menimbulkan perubahan tingkah laku pada anak. Pada dasarnya, stimulus atau rangsangan yang diberikan kepada anak akan mempengaruhi bentuk respon yang akan diberikan. Begitu pula dengan respon yang nantinya akan dimunculkan akan mempunyai konsekuensi. Dari konsekuensi nilai yang pada gilirannya akan mempengaruhi atau menjadi pertimbangan munculnya sebuah perilaku. Olehnya, untuk memahami tingkah laku anak secara benar, terlebih dahulu perlu memahami hubungan antara stimulus satu dengan yang lainnya. Memahami respon yang kemungkinan muncul, serta memahami konsekuensi yang kemungkinan akan timbul sebagai akibat dari respon tersebut. Menurut Skinner, ada 3 konsep yang berhubungan dengan operant conditioning, yaitu yang pertama, penguatan positif atau positive reinforcement adalah penguatan yang menimbulkan kemungkinan bertambahnya tingkah laku.
Contoh, seorang anak mencapai prestasi yang baik dan memberikan hadiah, maka anak tersebut akan mengulangi prestasi itu dengan harapan bisa mendapatkan hadiah lagi. Yang kedua, penguatan negatif atau negative reinforcement adalah penguatan yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan sehingga mengurangi terjadinya tingkah laku. Contohnya, seorang anak akan meninggalkan kebiasaan terlambat mengumpulkan tugas karena tidak tahan dimarahi oleh gurunya. Yang ketiga, hukuman atau punishment adalah respon yang diberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan membuat anak tertekan. Contohnya, seorang anak yang tidak mengerjakan tugas tidak diperbolehkan bermain bersama temannya sebagai bentuk hukuman, sehingga hadiah dan penguatan merupakan faktor yang penting dalam belajar. Teori operant conditioning ini merupakan penguatan perilaku yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai keinginan. Teori ini menjamin respon terhadap rangsangan atau stimulus. Bila tidak memunculkan rangsangan, maka guru tidak dapat membimbing anak untuk mengarahkan tingkah lakunya. Untuk itu, guru memiliki perlu mengarahkan dan mengontrol anak dalam pembelajaran agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Lebih lanjut, Skinner menyarankan agar hukuman dihindari karena adanya hasil yang bersifat emosional dan tidak menjamin timbulnya tingkah laku positif yang diinginkan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa teori belajar Skinner adalah teori yang menekankan pada tingkah laku manusia dan memandang bahwa individu akan memberi respon terhadap lingkungan dan pengalaman akan membentuk perilaku. Selain itu, menurut Skinner, unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya, pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Penguatan ini bisa dalam bentuk penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif sebagai stimulus dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku seperti memberi hadiah, perilaku, dan penghargaan, sedangkan penguatan negatif sebagai stimulus dapat mengakibatkan perilaku berkurang bahkan menghilang seperti menunjukkan perilaku tidak senang, menunda memberi penghargaan, dan memberikan tugas tambahan. Prinsip-prinsip utama behaviorisme. Behaviorisme adalah salah satu pendekatan utama dalam psikologi yang fokus pada studi tentang perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini menekankan bahwa semua perilaku dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan, melalui proses yang dapat diprediksi dan diukur. Dalam behaviorisme ada beberapa prinsip utama yang menjadi dasar pemahaman tentang bagaimana manusia dan hewan belajar dari pengalaman. Beberapa di antaranya adalah pengkondisian klasik, pengkondisian operan, serta konsep generalisasi, diskriminasi, dan pemadaman. Prinsip-prinsip ini memberikan wawasan yang mendalam tentang cara perilaku terbentuk, dipertahankan, atau dihilangkan. Yang pertama, stimulus netral, yaitu stimulus yang secara alami tidak menimbulkan respon. Yang kedua, stimulus tak berkondisi, yaitu stimulus yang secara alami menimbulkan respon tak berkondisi. Yang ketiga, respon tak berkondisi, yaitu respon yang tidak dipelajari yang terjadi secara alami sebagai respon terhadap rangsangan tak berkondisi. Yang keempat atau yang terakhir, pengkondisian klasik merupakan jenis pembelajaran yang melibatkan asosiasi dua stimulus. Prosedur pengkondisian klasik adalah menciptakan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus terjadinya refleksi tersebut. Yang pertama ada classical conditioning atau pengkondisian klasik. Ivan Pavlov, seorang ahli fisiologi Rusia, terkenal karena eksperimennya tentang pengkoordinasian klasik. Dalam percobaannya dengan anjing, ia menemukan bahwa anjing mulai mengeluarkan air liur sebelum melihat makanan, hanya dengan mendengarkan langkah orang yang membawanya. Pavlov menunjukkan bahwa anjing bisa belajar mengasosiasikan suara atau rangsangan netral seperti bel dengan makanan. Akhirnya, anjing akan mengeluarkan air liur hanya karena mendengar suara. Meskipun makanan belum diberikan, ini adalah contoh respon terkondisi, di mana respon belajar muncul setelah asosiasi antara rangsangan netral dan tak bersyarat atau makanan.
Yang kedua ada stimulus operant conditioning atau pengkondisian operan. Operant conditioning adalah metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari perilaku tertentu. Dikembangkan oleh B.F. Skinner, seseorang kan bahwa perilaku dipengaruhi oleh apakah konsekuensinya menyenangkan atau tidak. Tidak seperti pengkondisian klasik yang melibatkan respon refleks. Operant conditioning bersifat sukarela dan tergantung pada hasil dari suatu tindakan. Metode ini banyak dipelajari oleh psikologi behavioris. Pada abad 20-an tetap menjadi konsep penting dalam analisis perilaku. Generalization pada operant conditioning adalah memberikan respon yang sama terhadap stimulus yang sama atau mirip. Fokus perhatiannya adalah tingkat di mana perilaku disamatkan dari satu situasi ke situasi lain. Lagi, extension atau penyelapan. Extension merupakan suatu pengertian atau perhatian penguatan jika dalam suatu kasus di mana pada perilaku sebelumnya individu mendapat penguatan kemudian tidak lagi dikuatkan sehingga akan ada kecenderungan menurunkan perilaku. Adapun perbedaan classical conditioning dan operant conditioning, pada dasarnya teori-teori klasik atau classical conditioning dan teori belajar instrumental atau operant conditioning memiliki beberapa perbedaan satu dengan yang lain, yang dimana pertama itu ada classical conditioning, muncul akibat adanya asosiasi atau hubungan antara dua stimulus atau rangsangan, seperti yang kita ketahui bahwa percobaan Ivan Pavlov mengenai hubungan antara makanan dan bunyi bel. Sebaliknya, operant conditioning muncul akibat adanya asosiasi antara respon dan konsekuensi yang timbul, seperti halnya berlatih dengan giat akan dapat memenangkan pertandingan. Selanjutnya pada classical conditioning biasanya meliputi mengenai refleks perilaku yang timbul adalah perilaku yang tidak disengaja yang dikontrol oleh syaraf otonom. Sebaliknya pada operant conditioning lebih kepada perilaku yang sadar atau diatur oleh syaraf simpatis. Kemudian perbedaan yang terakhir itu ada pada classical conditioning dipasangkan dengan CS, tetapi perilaku yang timbul bersifat independen. Pada operant conditioning, konsekuensi penguatan diberikan hanya jika respon yang dikondisikan terjadi.